aja dulu. Seolah mereka melihat tidak ada harapan lagi di tanah. Di banyak desa dan kota kecil Indonesia hari ini, mimpi pemuda tidak lagi berhenti di Jakarta. Ia melompat lebih jauh, menyeberangi laut, melintasi benua, menuju Korea Selatan, Jepang, Australia, atau Timur Tengah. Keinginan bekerja di luar negeri telah menjadi percakapan sehari-hari, di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, bahkan di ruang kelas sekolah menengah. Fenomena ini bukan sekadar tren migrasi tenaga kerja, melainkan potret kegelisahan generasi muda terhadap masa depan yang terasa makin sempit di negeri sendiri. Bekerja di luar negeri menjanjikan sesuatu yang langka di Indonesia, upah yang masuk akal. Dengan jenis pekerjaan yang sama, bahkan seringkali lebih berat, seorang pemuda bisa memperoleh penghasilan berkali-kali lipat dari standar upah dalam negeri. Dalam hitungan tahun, mereka mampu membangun rumah, melunasi utang keluarga, menyekolahkan adik, atau membuka usaha kecil saat pulang. Di tengah realitas upah rendah, kontrak kerja tidak pasti, dan biaya hidup yang terus naik, pilihan ini tampak bukan sebagai petualangan, melainkan sebagai keputusan rasional. Keputusan itu diperkuat oleh dunia digital. Media sosial dipenuhi video pemuda Indonesia yang bekerja di pabrik Korea, ladang Australia, atau panti lansia Jepang. Narasi yang dibangun sederhana tapi kuat, kerja keras beberapa tahun, lalu pulang sebagai orang jadi. Perbandingan hidup pun tak terelakkan. Ketika kerja di dalam negeri sering tak mampu menutup kebutuhan dasar, maka negeri orang tampak seperti tangga cepat menuju martabat ekonomi. Globalisasi informasi membuat jarak terasa pendek dan risiko tampak bisa ditaklukkan. Namun di balik itu, ada cerita yang lebih dalam. Fenomena ini menandai perubahan cara pandang generasi muda terhadap negara dan kerja. Mereka tidak lagi terikat pada romantisme nasionalisme lama yang memaksa bertahan dalam kondisi apapun. Cinta tanah air tidak lagi diukur dari lokasi bekerja, melainkan dari kemampuan bertahan hidup dan membantu keluarga. Bagi mereka, bekerja di luar negeri adalah fase hidup, sebuah investasi sosial dan ekonomi, bukan bentuk pengingkaran identitas. Tetapi arus besar ini juga mengandung luka. Tidak sedikit pemuda yang berangkat tanpa perlindungan memadai, terjebak penipuan, menjadi pekerja ilegal, atau mengalami eksploitasi. Keluarga yang ditinggal menghadapi jarak emosional yang panjang. Anak tumbuh tanpa orang tua, pasangan terpisah bertahun-tahun. Di balik rumah megah yang berdiri di kampung, sering ada cerita sunyi yang jarang dibicarakan. Pada akhirnya, keinginan pemuda Indonesia bekerja ke luar negeri adalah kritik yang tidak diucapkan secara langsung. Ia menyasar sistem pengupahan yang timpang, lapangan kerja yang sempit, dan pendidikan yang sering tidak relevan dengan kebutuhan industri. Bonus demografi yang digadang-gadang justru berubah menjadi tekanan, ketika tenaga kerja melimpah tidak diiringi kesempatan yang layak. Negara seharusnya tidak memusuhi fenomena ini, apalagi menilainya sebagai kurangnya rasa nasionalisme. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana melindungi para pemuda yang memilih jalan migrasi, sekaligus membenahi rumah sendiri agar suatu hari bekerja di Indonesia tidak lagi terasa sebagai pilihan yang memaksa, melainkan pilihan yang bermartabat. Hingga hari itu tiba, mimpi pemuda Indonesia akan terus melintasi batas negara, mencari ruang hidup yang belum sepenuhnya mereka temukan di tanah kelahiran sendiri. Belakangan ini di Indonesia marak fenomena kabur aja, yakni tren generasi muda yang memutuskan pergi bekerja ke luar negeri karena terinspirasi oleh gambaran hidup indah yang berseliweran di media sosial. Video dan cerita yang beredar kerap menampilkan payslip dengan angka besar, foto barang-barang mewah, dan gaya hidup nyaman di luar negeri. Narasi ini terasa meyakinkan karena menonjolkan sisi positif kemudahan mendapatkan pekerjaan, gaji tinggi, dan kesempatan bepergian, namun jarang membahas sisi gelapnya. Faktor pendorong dari dalam negeri, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai keterampilan dan rendahnya gaji awal, membuat tawaran tersebut semakin menggiurkan. Ditambah lagi, jaringan teman yang sudah lebih dulu bekerja di luar negeri sering memberi gambaran seolah hidup di sana selalu mudah.
Algoritma media sosial turut memperkuat ilusi ini, menampilkan konten serupa secara berulang sehingga menciptakan echo chamber yang membuat penonton merasa inilah realitas umum. Padahal, banyak aspek yang kerap disembunyikan, mulai dari biaya hidup yang tinggi, potongan gaji, jam kerja panjang, hingga risiko bekerja tanpa status hukum yang jelas. Akibatnya, tidak sedikit yang akhirnya terjebak dalam pekerjaan berisiko, menjadi pekerja ilegal, atau mengalami eksploitasi tanpa perlindungan hukum. Dorongan ini semakin kuat karena kesulitan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang dialami banyak anak muda, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dan minimnya peluang kerja yang sesuai keterampilan. Persaingan ketat, ketidaksesuaian antara jurusan pendidikan dan kebutuhan industri, serta upah yang dianggap rendah membuat tawaran bekerja di luar negeri tampak seperti jalan pintas untuk meningkatkan taraf hidup. Iming-iming gaji dalam mata uang asing, janji bebas biaya penempatan, atau proses cepat tanpa syarat rumit membuat banyak orang tergoda, apalagi jika dibungkus cerita sukses yang viral di media sosial. Namun, di balik janji manis tersebut, banyak yang berakhir pada petaka, tertipu agen ilegal yang meminta biaya besar di awal lalu menghilang, terjebak bekerja di bawah standar dengan jam kerja panjang dan upah rendah, hingga kehilangan perlindungan hukum karena berangkat tanpa dokumen resmi. Jalur yang tidak sesuai prosedur juga membuat pekerja rentan menjadi korban eksploitasi, sulit mengakses layanan kesehatan, dan berisiko tinggi mengalami deportasi atau masuk daftar hitam negara tujuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa edukasi yang memadai dan regulasi yang tegas, mimpi mencari rezeki di negeri orang dapat berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan masa depan. Fenomena ini menjadi semakin berbahaya ketika informasi yang diterima generasi muda hanya berasal dari satu arah, yaitu dari media sosial yang menonjolkan sisi indah tanpa mengungkap kenyataan pahit di baliknya. Konten-konten tersebut jarang menjelaskan proses legal yang harus dilalui, seperti persyaratan dokumen, prosedur visa, dan kontrak kerja resmi, yang sebenarnya penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan pekerja di luar negeri. Akibatnya, banyak calon pekerja yang berangkat tanpa pemahaman memadai tentang risiko yang mungkin dihadapi, mulai dari biaya hidup yang tinggi, potongan gaji, hingga ancaman eksploitasi. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka mudah terjebak pada tawaran yang tidak bertanggung jawab, berangkat melalui jalur ilegal, dan akhirnya kehilangan hak perlindungan hukum ketika terjadi masalah. Ketidakseimbangan informasi ini, jika tidak segera diatasi dengan edukasi yang tepat, berpotensi terus mendorong generasi muda mengambil keputusan gegabah yang merugikan masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, edukasi menjadi kunci utama untuk memutus rantai salah informasi dan mencegah generasi muda terjebak dalam janji manis yang menyesatkan. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan transparan mengenai prosedur legal, hak dan kewajiban pekerja, serta potensi risiko yang mungkin dihadapi di luar negeri. Sosialisasi ini harus menjangkau hingga tingkat desa dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, agar pesan dapat diterima oleh kalangan yang menjadi sasaran utama fenomena ini. Tidak kalah penting, peran para pekerja yang sudah lebih dulu merantau menjadi sangat strategis. Mereka perlu berani berbagi pengalaman secara jujur, tidak hanya kisah sukses, tetapi juga tantangan, kesulitan, dan risiko yang pernah mereka alami. Keterbukaan seperti ini akan membantu calon pekerja mendapatkan gambaran yang utuh sehingga mampu membuat keputusan secara matang, bukan sekadar tergoda oleh iming-iming palsu yang beredar di dunia maya. Mari kita menjadi pengguna media sosial yang kritis dan bijak dengan tidak mudah terbuai oleh informasi yang hanya berasal dari satu sumber. Gunakan teknologi secara cerdas untuk mencari referensi tambahan, membandingkan berbagai perspektif, dan memverifikasi kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan peluang kerja di luar negeri. Pastikan pula untuk memahami prosedur resmi yang berlaku agar langkah yang diambil aman secara hukum dan terhindar dari risiko yang merugikan. Bagi para pembuat konten, ingatlah bahwa setiap informasi yang dibagikan memiliki dampak nyata bagi orang lain dan akan dipertanggungjawabkan,
bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan Sang Pencipta. Dengan sikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab, media sosial dapat menjadi sarana edukasi yang melindungi, bukan menyesatkan. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul Fenomena Kabur Aja untuk Bekerja ke Luar Negeri, Antara Harapan dan Kenyataan.